Weng om. Keempat patung batu itu langsung terbangun, ada semacam kekuatan mengerikan di mata kuno mereka, dan mereka semua memandang Xiao Yan bersama-sama, seolah mengejek pengendalian diri Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa meskipun patung batu itu terbuat dari batu utuh, ada pola hitam yang sangat samar bergelombang di tenggorokannya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak tahu mengapa keempat patung batu itu diaktifkan terlebih dahulu. Dia tidak bisa memikirkannya. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuh melonjak di meridian dan anggota badan seperti banjir, dan bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan roh meletus bersama-sama. Batu-batu di sekitar empat patung batu itu kokoh, tetapi kekuatannya saja tidak kuat, tetapi setelah bergabung, tampaknya ada semacam kekuatan aneh yang mengancam kehidupan Xiao Yan, dan kekuatan semacam itu membuat Xiao Yan harus mengambilnya, itu serius. Mati. Sosok Xiao Yan tercermin di mata patung batu itu. Segera, cahaya berkedip di tangannya, dan beberapa pedang dan perisai panah yang berkilauan dengan cahaya hitam redup muncul dari udara tipis. Di atas senjata, ada cahaya hitam samar yang muncul, dan kekuatan semacam itu sangat ilusi, jika bukan karena kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan, saya khawatir itu tidak akan ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Yueru juga sedikit hancur oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, melihat Xiao Yan yang terjebak di platform bundar, dia buru-buru angkat bicara. Seseorang. Mata Yun Yundai berkerut, bunga api suci muncul di sekitar tubuhnya, dan dia diam-diam keluar dari aula, seolah-olah dia akan mengambil sosok aneh. Boom! Segera setelah keempat patung batu itu terbangun, mereka melancarkan serangan besar-besaran terhadap Xiao Yan. Kekuatan luar biasa beriak dari tubuh seperti besi di sekelilingnya. Dengan senjata di tangan mereka, tidak ada momen untuk memutar dan berhenti gelombang energi tak berujung menyerang, dan kekuatan serangan yang menakutkan itu membuat Xiao Yan sangat malu untuk sementara waktu. Saat menghadapi serangan keempat patung batu, terutama setelah cahaya hitam itu muncul, kekuatan jiwa dan kekuatan api suci di tubuh Xiao Yan menjadi sangat aneh. Transformasi Dewa Naga. Menghadapi tekanan yang begitu kuat, Xiao Yan akhirnya melakukan transformasi Dewa Naga. Sisik naga Qian mengalir keluar, menutupi sebagian besar tubuh Xiao Yan, napas berat mengalir ke wajahnya, dan gelombang air dengan lembut mengelilinginya, terus-menerus menahan serangan dari empat patung batu. Bang bang bang. Menghadapi serangan empat patung batu, Yueru dan Hel Yan Nu tidak bertindak gegabah, karena saat ini Xiao Yan terjebak di platform bundar dan tidak bisa pergi, dan begitu mereka masuk dengan terburu-buru, saya khawatir akan sangat sulit bagi mereka untuk pergi. Sangat mudah untuk menimbulkan masalah bagi Xiao Yan. Terlepas dari berkah transformasi Dewa Naga, ketika dihadapkan dengan serangan yang hampir sempurna dari empat patung batu, sisik naga biru di tubuh Xiao Yan berkelebat dengan cahaya redup, dan kekuatan besar sisik naga berdesir, semua serangannya dinetralisir. Namun, kulit Xiao Yan sedikit pucat, dan kekuatan reinkarnasi dalam tubuh sangat dikonsumsi, di bawah kekuatan transmisi yang berlebihan, bahkan Xiao Yan tidak tahan. Kamu tidak bisa secara pasif bertahan. Sepanjang waktu, pada tahap pertahanan, ada banyak rasa sakit merah di kulit Xiao Yan. Jelas, di bawah pertahanan semacam ini, aku khawatir itu tidak akan lama sebelum semua sisik naga di tubuhnya akan hancur. Hancur, niat membunuh langsung melonjak di matanya. Saat berikutnya, Xiao Yan mengambil langkah ke depan, tinjunya dilepaskan dengan tenang, membawa raungan naga renyah yang bergema di seluruh aula, tangannya menjadi seperti cakar, dengan sentuhan cakar naga Qian, membawa sentuhan api berwarna kaca, tiba-tiba menghadap salah satu dari empat patung batu tertembak di dada. Hei, serangan yang sangat kuat itu benar-benar menyebabkan seluruh aula bergetar, dan bahkan jarum pengikat dewa di topeng meledak menjadi gelombang. Bang bang bang. Cakar naga menghantam dada patung batu tanpa jejak, dan suara keras menyapu. Tiba-tiba, tidak ada bekas luka di dada salah satu patung batu, hanya lapisan debu perunggu yang jatuh. Meskipun diserang oleh Xiao Yan dengan sangat mengerikan, patung batu ini tidak menunjukkan tanda-tanda luka serius. Senyuman aneh dan berdebar-debar muncul di matanya, dan kekuatan di tubuhnya dibuat hingga batasnya, seolah-olah itu adalah binatang haus darah, mencoba melawan Xiao Yan. Api membunuh seumur hidup. Di mata patung batu itu, ada semburan cahaya dingin yang menyesakkan, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergoyang, langsung dengan angin kencang, dan menebas Xiao Yantian yang dekat. Apa-apaan orang-orang ini? Platform melingkar itu tidak besar, jadi Xiao Yan memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menghindar, tetapi pada saat menghindar, dia menemukan garis hitam di leher patung batu itu. Patung-patung batu ini sudah mati. Apakah ada kelemahannya? Berdengung.
Ketika Xiao Yan bertanya-tanya mengapa patung-patung batu itu mampu melawan cakar dewa naganya sendiri dan cakar Seon Seng Yan, keempat patung batu itu tiba-tiba dikelilingi oleh mereka, pedang, tombak, pedang, dan bayangan menonjol bersama, membentuk sangkar hitam dengan kekuatan kurungan yang sangat kuat di sekitar Xiao Yan. Di kandang hitam, ada duri dan duri hitam di mana-mana, dan ketika duri tajam dan duri hitam memotong sisik naga di tubuh Xiao Yan, itu benar-benar memberi Xiao Yan rasa ngeri yang menakutkan. Dalam sekejap, Fen Jue di tubuh Xiao Yan akhirnya lepas kendali, seperti kuda liar yang berlari liar. Rute latihan Fen Jue beredar di sepanjang anggota tubuh Xiao Yan, dan mengeluarkan raungan pelan. Di tubuh Xiao Yan, ledakan api agung terdengar, dan segera seberkas api 6 warna keluar dari tubuhnya seperti bintang jatuh, dan langsung menuju ke sangkar hitam. Cahaya api 6 warna diperkuat oleh berkah Fen Jue, dan itu tirani. Segera setelah bersentuhan dengan sangkar hitam, ia terbakar dengan derak, membakar sangkar hitam yang tampaknya aneh ke tanah. Bau busuk tercium. Mereka yang tersentuh oleh gas hitam bau ini, bahkan beberapa benda yang sangat padat, langsung tertelan olehnya dan berubah menjadi debu. Jangan hembuskan nafas ini. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba terbangun dan berteriak pada Yueru. Boom! Mata Xiao Yan bersinar dengan nyala api, dan segera seluruh orang dimandikan dalam lapisan api, secepat hantu, mengangkat telapak tangannya, dan menembak langsung ke tenggorokan patung batu dengan nafas suci, api suci pergi dengan. Puff! Di tenggorokan keempat patung batu, lingkaran garis hitam langsung dilebur oleh kekuatan suci dari api suci. Tanpa adanya pola hitam yang aneh itu, tubuh keempat patung batu itu langsung membatu, dan semua kekuatan dan vitalitasnya menghilang, seperti patung batu biasa yang tetap berada di platform bundar. Budak api neraka di samping berdiri di sana tercengang, melihat melalui aula bobrok, seolah-olah melihat aula yang lebih dalam di suatu tempat, dengan hormat di matanya, seolah-olah dia kagum pada aura yang kuat dan kuno. Di mana Yun Yun? Setelah menyelesaikan 4 patung batu, Xiao Yan buru-buru mundur dari peron bundar dan bertanya pada Yueru siapa yang ada di sampingnya sebelum dia bisa menyentuh topeng itu. Artefak dunia abadi, saya khawatir saya masih membutuhkan bantuan 2 wanita untuk mendapatkannya. Bang! Sebelum Yueru bisa berbicara, gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba menyebar dari atas aula. Deanoreksia Project. Hei, kecantikan kecil, mengapa menggangguku? Ada banyak harta di aula. Di sini, daripada membuang-buang waktu untukku, lebih baik pergi mencari harta karun. Gerakan tadi disebabkan olehmu, kan? Kekuatan dari 6 alam berkumpul di sini. Aku tidak ingat keberadaan orang nomor 1 sepertimu. Saya baru saja diingatkan oleh roh bunga, dan saya menemukan orang ini dengan aura tersembunyi yang sangat lengkap, tetapi aura di tubuh orang ini tidak pernah terdengar, dan bahkan api suci meledak dengan perasaan jijik yang luar biasa. Siapa aku? Aku sendiri tidak tahu. Sosok kabut darah itu mencibir pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak berdaya dengan semua ini. Ketika kamu jatuh ke tanganku, kita secara alami akan memiliki banyak cara untuk mengajukan pertanyaan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Ditanya oleh Yun Yun, sosok kabut darah itu menyeringai muram, dan segera menyembunyikan tubuhnya dengan aneh. Di atas aula utama, tampaknya langsung melebur ke dalam kehampaan di sini. Menghilang. Melihat pemandangan yang begitu aneh, api suci di sekitar Yun Yun tampaknya menghadapi semacam bahaya, dan tiba-tiba cahaya bersinar terang, melindungi tubuhnya. Bang! Tepat saat Yun Yun bingung, aura kekerasan yang mengerikan menyapu seluruh aula dalam sekejap. Aura tirani itu berkali-kali lebih tirani daripada binatang haus darah biasa, dan bahkan membuat beberapa sosok kurang dari reinkarnasi ganda menjadi sangat pucat. Dunia aula besar di dasar danau samsara ini terputus oleh kekuatan khusus dan air danau. Kabut darah melonjak, mengungkapkan sosok di dalamnya. Itu adalah manusia dengan penampilan seorang pemuda, diam-diam membuka matanya yang tertutup rapat, mata berwarna darah itu sedikit iblis, dan mengandung sentuhan aura pembunuh yang sangat kuat. Yang paling aneh adalah bahwa pada orang ini, jubah besar itu berwarna merah darah. Ketika Yun Yun melihatnya, rasa terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya lahir di tubuhnya. Tampaknya ada semacam fluktuasi mengerikan yang menyesakkan di atasnya, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi jiwa yang terakhir. Kapankah seorang pria dari luar dunia bisa masuk ke negeri 1000 besar dunia kita dengan begitu mudah? Benarkah tidak ada seorang pun di dunia 1000 besar kita yang tak terbendung? Tiba-tiba, sosok Xiao Yan bergegas ke atas aula, dan matanya acuh tak acuh. Lihatlah pria di depan Anda. Hei, dunia 1000 besar tidak ditandai sebagai wilayah eksklusifmu. Mereka yang bisa mendapatkannya
Cepat atau lambat, kami akan mengambil dunia ini dan mengusirmu sepenuhnya. Xiao Yan dengan mudah melihat melalui dirinya sendiri, dari anak laki-laki berpakaian darah tampaknya tidak terkejut, tapi menatap Xiao Yan dengan ekspresi agak terkejut. Dia mencium fluktuasi yang sangat menakutkan dari Xiao Yan. Jelas, reputasi orang ini sangat terkenal bahkan di antara ras jahat di luar dunia. Pengendali beberapa api suci, keturunan klan Xiao, dan berbagai identitas semuanya mewakili bahwa identitas dan kekuatan Xiao Yan terkenal di antara klan jahat di luar wilayah tersebut. Pergi. Segera setelah suara itu jatuh, Xiao Yan, Yun Yun, Yueru, dan Hellion Slave menembak bersama, dan serangan momentum besar langsung menyelimuti semua retret anak berpakaian darah. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia ingin untuk menangkapnya secepat mungkin. Roh jahat merah menyebar dari tubuh anak laki-laki berbaju darah, mengelilinginya, membuat auranya semakin suram dan dingin. Boom! 4 serangan energi tirani langsung dilepaskan, dan dengan keras meledak ke arah pemuda berjubah darah di dekatnya. Bocah berpakaian darah itu menggertakkan giginya, serangan kuat ini membuat aura tubuhnya melonjak, tetapi kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, dan tentu saja dia tidak bisa menghadapi upaya gabungan dari ketiganya. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke tujuan dulu. Terbukanya pusat dunia peri telah membuat para dewa jahat itu sedikit tidak puas. Jika ada yang tidak beres kali ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. 4 lainnya, niat membunuh Shenran sulit disembunyikan. Blood Emperor Shadow, mata bocah berbaju darah itu tiba-tiba menjadi mengerikan, dan dia segera melangkah keluar. Jubah berwarna darah tiba-tiba meledak menjadi gelombang fluktuasi energi yang sangat jahat, dan hantu yang kuat menjulang di belakangnya. Pangkat Dewa Jahat, mundur. Meskipun benda di depannya hanyalah hantu, Xiao Yan masih bisa mencium rasa takut yang menggelitik di kulit kepalanya. Kematian. Hantu jahat besar itu dikelilingi oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. 5 jari ilusi terkepal erat, dan sebuah tinju dibanting ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Sebuah pukulan dilemparkan, seolah-olah ada lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan tekanan besar membuat wajah ketiga orang itu menjadi gelap. Puff. Setelah pukulan sederhana, tubuh bocah berbaju darah itu menghilang seketika, dan seluruh aula menjadi damai. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah pertempuran, Xiao Yan buru-buru bertanya kepada 2 wanita di sampingnya, tetapi dia sedikit lemah untuk pria itu sekarang. Lagi pula, karena orang ini berani datang ke sini, saya khawatir dia sudah siap. Kami baik-baik saja, itu orangnya barusan. Yun Yun menggelengkan kepalanya, jelas sangat bingung tentang asal dan tujuan pria itu sekarang. Mantel darah di tubuh orang itu seharusnya semacam perlengkapan jahat milik ras jahat dari luar wilayah. Itu bisa mengisolasi sebagian kekuatan dari mansion gua ini sebelum melangkah ke tempat ini. Bahkan di dalam tubuhnya, itu sepertinya ada beberapa kekuatan yang bisa bersaing dengan rumah gua. Kekuatan di dalam bergema seperti simpati. Klan jahat asing benar-benar sekelompok hantu. Xiao Yan menyipitkan matanya, merasa sedikit tidak nyaman dengan pemandangan ini. Oke, ayo pergi dan taruh Divine Needle di sakumu dulu. Benda itu milik dunia abadimu. Aku khawatir hanya kamu yang tahu cara mengumpulkannya. Begitu suara itu jatuh, beberapa orang kembali ke aula. Di dalam aula bobrok, Yueru memegang pedang Dewa Bulan dan Yun Yun memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi. Kedua wanita itu masing-masing berdiri di satu sisi topeng, terus-menerus memberikan kekuatan murni. Sepertinya mereka sedang memanaskan artefak surgawi. Setelah artefak surgawi dihangatkan, mereka akan segera membawanya ke dalam saku mereka. Aku tidak tahu apakah yang disebut jarum dewa memiliki kekuatan menakutkan dalam membuat aturan menurut legenda. Melihat gerakan kedua wanita itu menjadi semakin tajam, mungkin hanya masalah waktu sebelum mereka bisa mengumpulkannya, senjata ilahi, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Berdengung. Artinya, pada saat ini, di seluruh kelompok istana, ada raungan besar yang bergema di langit. Pada saat suara keras itu jatuh, sesuatu di tubuh Xiao Yan yang telah lama disembunyikan sepertinya meledak menjadi hiruk-pikuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah penginderaan hati-hati, mata Xiao Yan juga dipenuhi dengan warna yang sangat berapi-api. Karena gerakannya, itu adalah setengah bayangan dari api reinkarnasi di tubuhku. Ada apa? Hati Xiao Yan tiba-tiba tersentuh ketika dia melihat perubahan seperti itu. Setengah dari sisa api reinkarnasi dari Dao Surgawi sangat berharga. Ini adalah warisan dari Tuan Besar keluarga Xiao, dan itu sangat penting. Tiba-tiba, sebelum dia sempat berpikir, sosok Xiao Yan bergegas ke langit di atas aula utama. Dia melihat sekeliling, tetapi dia melihat bahwa di tengah kelompok istana,
gelombang energi kuat yang terus-menerus perlahan memancar, dan beberapa tirani ia bergegas menuju ke sana, seolah-olah ada sesuatu di sana yang cukup untuk menarik harta semua orang. Peta yang tersisa harus diperoleh. Meskipun tidak jelas apa efek dari peta sisa itu, Xiao Yan secara intuitif memberitahu Xiao Yan bahwa hal ini pasti ada hubungannya dengan reinkarnasi surga. Jika tidak, master besar dari klan tidak akan bisa menganggapnya serius. Terlebih lagi, Xiao Yan selalu merasa bahwa klan Xiao dan Tiandao Samsarayan mungkin memiliki asal-usul. Ditambah dengan sosok jahat yang mereka temui sebelumnya, perjalanan ke gua ini sepertinya tidak mudah. Ayo pergi. Ketika Xiao Yan terlihat sangat serius, dua sosok di bawah juga muncul bersama. Mereka juga memperhatikan ekspresi serius di pipi Xiao Yan, dan berdiri diam di samping Xiao Yan, mata mereka menghadap ke kelompok istana. Lihat ke tengah. Satu demi satu siluet bergegas pergi seperti kilat, dan ada angin kencang yang membuat orang merasa sedikit tergerak. Di mana artefaknya? Xiao Yan berbalik, perisai cahaya di aula bobrok telah rusak, dan artefak di dalamnya juga hilang. Sudah terkumpul. Selanjutnya, aku akan menemanimu untuk melihat bagaimana yang disebut reinkarnasi abadi 6 jalur itu ada. Ayo pergi. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka bergegas menuju pusat bersama-sama, tapi itu disembunyikan oleh Xiao Yan di ruang api suci. Untuk Xiao Yan, hal ini tidak berbeda dengan kartu truf yang kuat, dan pada waktu tertentu, itu cukup untuk menyebabkan efek yang tidak terduga. Satu-satunya downside adalah bahwa budak api neraka tampaknya dibatasi oleh gua dan tidak bisa pergi dari sini. Mereka bertiga langsung bergegas. Meskipun ada banyak harta di kelompok istana, tidak ada tanda-tanda akan tinggal di sana. Semuanya bergegas menuju pusat istana. Aura kuno melonjak seperti embusan debu, dan pemandangan di depan semua orang tiba-tiba menjadi kosong, dan tekanan samar langit dan bumi dan aura panas bergegas ke arah mereka, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menurunkan kecepatan mereka secara langsung. Melihat ke atas, ini adalah inti dari kompleks istana, dikelilingi oleh lorong-lorong yang membentang ke segala arah, dan seluruh aula terpelihara dengan sangat baik. Pada saat ini, sudah ada beberapa aura yang mengelilingi aula utama, tetapi tidak ada yang berani mendekati pintu masuk utama istana, bahkan 3 orang kuat Yu Hai Long Snake, Myriad Poison Gunu dan Tang Feng berdiri diam di aula utama, pada saat ini, di samping, menatap aula dengan saksama. Di sisi lain, aula ini adalah yang paling megah dan megah di seluruh kelompok istana, sekilas saja, aura di tubuh menjadi bergejolak. Karena orang-orang telah tiba, ayo lakukan. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya lebih dulu. Tiba-tiba, selusin orang kuat di lapangan bertindak bersama, dan mereka meluncurkan serangkaian serangan tirani di tangan mereka, langsung mengenai portal kuno di istana di atas. Aura ini tidak sepenuhnya benar. Ketiga Xiao Yan datang selangkah terlambat, dan tidak meluncurkan serangan apapun, tetapi dari serangan yang menakutkan itu, mereka samar-samar bisa melihat jejak api panas di atas portal istana. Gelombang menyapu. Boom. Portal istana perak menjadi goyah setelah serangan ganas dari kerumunan, dan saat berikutnya, suara retakan terus terdengar. Bang! Seberkas cahaya keemasan oranye mengalir keluar dari atas portal yang rusak tanpa peringatan, dan napas besar yang menyertainya naik ke langit seperti gempa bumi, yang secara langsung menyebabkan sedikit rasa dingin di hati orang yang kuat saat ini. Jika kekuatan yang sangat kuat ini bekerja padanya, saya khawatir dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Hancurkan. Pintunya rusak, dan ada kegembiraan dan keserakahan yang kuat di mata semua orang. Aula utama di sini tampaknya menjadi tempat untuk memasuki aula utama yang sebenarnya. Gudang senjata. Begitu dia memasuki aula, dia bisa melihat senjata bersinar dengan cahaya redup di dinding dan bahkan di tanah. Pisau, tombak, pedang, armor, del muncul dalam aliran yang tak berujung, meskipun terkontaminasi dengan banyak debu, masih ada cahaya dingin yang menakjubkan pada mereka. Senjata ini jelas bukan senjata biasa. Meskipun tidak sebanding dengan senjata peri di dunia 1000 besar, mereka memiliki kekuatan khusus. Seluruh aula sangat kosong, kecuali penempatan senjata yang jatuh ke dalam bingkai, seluruh aula sedikit monoton dan mematikan. Apa yang terjadi? Melihat gudang senjata dan baju besi yang aneh, Xiao Yan bertanya kepada budak neraka Yan. Meskipun senjata ini sangat berharga, tidak satupun dari mereka bertindak gegabah. Di sana, ada harta karun yang sebenarnya. Tepat ketika ada keheningan yang mematikan, seringai muncul di sudut mulut Tang Feng, dan kemudian jari-jarinya tiba-tiba menunjuk ke tengah aula, sekelompok lampu merah perisai yang sedikit menonjol. Di perisai cahaya, ada 5 senjata yang berputar perlahan, dan cahaya di atas masing-masing senjata sangat terang, menunjukkan bahwa kekuatan gelombangnya bagus.
Ini sebenarnya 5 senjata peri. Melihat pemandangan ini, mata semua orang menjadi tumpul. Jelas, ada total 108 senjata peri di dunia, dan ada 5 senjata peri di tempat ini. Koleksi 6 abadi reinkarnasi ini agak kaya. Aneh, mengapa Tang Feng mengambil inisiatif untuk merayu dan tujuannya tampaknya bukan senjata ini. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan telah mengawasi Tang Feng, dan di antara kerumunan, hanya dia yang paling mengancam. Apa itu? Lubang. Saat beberapa lorong misterius yang tersembunyi di balik aula utama ditemukan, banyak suara muncul pada saat yang bersamaan. Lubang-lubang samar itu tampaknya berada dalam susunan yang indah, dan tidak sulit untuk melihat bahwa mereka persis sama dengan 5 senjata peri yang berputar sedikit di perisai cahaya. Hanya jika kamu mendapatkan senjata ini, kamu dapat memiliki kesempatan untuk memasuki aula utama 6 jalan samsara dewa. Tatapan gila di mata Tang Feng mengalir keluar, dan kekuatan samsara di tubuhnya menjadi semakin kuat. Mata semua orang penuh kegilaan, dan jelas bahwa kata-kata Tang Feng benar-benar membuat jantung mereka berdetak kencang. Hanya setelah mendapatkan 5 artefak abadi, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki aula utama. Jelas, untuk menangkap 5 artefak abadi ini, selusin orang yang hadir pasti akan memicu pertempuran yang sangat tragis di sini. Xiao Yan, kami juga. Yun Yun melihat pemandangan pedang terhunus di aula, dan buru-buru berkata, dia tahu pentingnya Seng Yan bagi Xiao Yan, dan hatinya menjadi cemas saat ini. Bagaimanapun, ada sekitar 10 orang yang hadir, tapi tidak ada satupun lampu yang irit bahan bakar. Penampilan Tang Feng hanya menggertak, ada yang tidak beres. Xiao Yan tidak bergerak, sebaliknya, matanya menemani kekuatan jiwa, menjelajahi istana bersama. Ketika Xiao Yan melihat ke atas, dia melihat peta bintang yang tidak jelas, peta langit malam berbintang yang tak berujung muncul, tergantung langsung di atas berkas cahaya. Di atas peta bintang, ada kedalaman tak berujung, dan bahkan peta sisa aneh yang hanya setengah blok muncul di depan mata. Tampaknya di peta bintang itu, ada peta sisa yang hanya biasa. Separuh sisa gambar yang tersisa ada di sini. Ketika Xiao Yan menatap peta bintang, peta sisa yang terkait dengan reinkarnasi alam surgawi di tubuhnya memancarkan aura fanatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hancurkan. Bang bang bang. Di seluruh aula, fluktuasi energi perang tanpa akhir menyembur keluar, tampaknya 5 kunci yang tergantung di sorot cahaya, terkait dengan senjata abadi yang memasuki aula utama, sudah cukup untuk membuat semua orang di sini merasa kegilaan. Ini benar-benar sekelompok idiot. Melihat pemandangan ini, Tang Feng tersenyum, dan tubuhnya bergerak seperti hantu. Beberapa harta yang kuat di tubuh dikorbankan, dan secara bertahap mendekati posisi peta bintang teratas dari berkas cahaya. Tindakan Tang Feng secara alami tidak menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Pada saat ini, di aula gudang yang luas, serangan ganas telah mengikuti satu demi satu. Meskipun berkas cahaya belum sepenuhnya hancur, jika dapat mengusir pembangkit tenaga listrik lain sebelum berkas cahaya rusak, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang lebih baik untuk pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Xiao Yan, jika kamu tidak melakukannya, aku takut. Melihat konfrontasi sengit di lapangan, Yue Rudai mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Yan membantu dirinya sendiri untuk menemukan jarum dewa takdir. Tentu saja, dia tidak ingin berutang apapun padanya, dan dia pasti akan berusaha keras untuk membantu Xiao Yan di waktu yang tersisa. Xiao Yan tidak bersuara atau bergerak. Melalui perubahan tubuhnya dan tindakan Tang Feng, dia jelas sedang menimbang sesuatu. Artefak abadi 5 jalan dilindungi oleh seberkas cahaya yang kuat dan kuat. Bahkan jika semua orang bergabung, akan membutuhkan banyak waktu untuk retak, belum lagi waktu semua orang berjuang untuk melenyapkan yang lemah. Bagi Xiao Yan, peri kunci yang Wu Dao masuki aula utama tidak diragukan lagi sangat menarik, tapi hanya itu, tujuannya adalah reinkarnasi dari surga. Pernahkah Anda melihat peta bintang di bagian atas berkas cahaya? Awasi Tang Feng sebentar. Xiao Yan menatap berkas cahaya, yang tetap tidak bergerak di bawah serangan energi kekerasan dari kerumunan, dan tiba-tiba matanya menjadi sangat bermartabat, dan hatinya merasakan hal yang sama. 2 sisa peta tidak diragukan lagi adalah kunci untuk memanen reinkarnasi Dao surgawi atau tidak, dan peta sisa di peta bintang adalah bagian lain yang tersisa. Kenapa? Aku tidak ingin merebut kunci aula utama, tapi untuk merebut sesuatu yang tidak layak disebut. Apakah kamu tidak ingin memperjuangkan api suci itu? Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, mata Yueru tiba-tiba dipenuhi dengan sikap keras kepala yang langka, yang secara langsung bertentangan dengan Xiao Yan dan bertanya. Karena mereka berdua tidak menjalin hubungan, Yueru secara alami tidak ingin berutang apapun pada Xiao Yan,
tetapi Xiao Yan tidak ingin memperjuangkan kunci yang baik dan menyerahkan Seng Yan dengan cara itu, yang benar-benar membuat Yueru sangat bingung. Percayalah padanya. Yun Yun tidak berbicara, tetapi ketika matanya yang indah melihat peta bintang, beberapa aura kuno di dalam tubuhnya melonjak. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan seperti itu, seperti deja vu. Untuk memungkinkan kekuatan warisan Hua Qinger mengirimkan fluktuasi seperti itu, peta bintang pasti berisi semacam harta yang sangat berharga. Terlebih lagi, Yun Yun mengenal Xiao Yan dengan sangat baik. Alasan mengapa Xiao Yan membiarkan kelima kunci itu tidak merebutnya adalah karena ada sesuatu yang lebih berharga dari mereka. Jangan khawatir. Xiao Yan tidak berbicara, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak bersama. Dengan kekuatan unik penyihir, jejak aura halus perlahan terpancar, mengelilingi seluruh istana kompleks, tampaknya apa yang sedang dibangun. Kali ini, gambar sisa ini tidak boleh dilewatkan, apapun yang terjadi. Apa misteri peta bintang ini? Tang Feng menyentuh bagian atas berkas cahaya, dan tiba-tiba dia tenang dan dengan lembut mengulurkan tangannya, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh peta bintang, sepertinya memotong kekosongan, menakutkan dari peta bintang lulus. Wah, tiba-tiba, sebelum dia sempat berpikir, sentuhan flamingo oranye emas tiba-tiba muncul dari peta bintang, dan segera mendarat di Tang Feng tanpa persiapan. Sisi. Mati rasa kulit kepala dipenuhi dengan nafas kematian yang mengerikan dari lubuk hatiku, menyebabkan tubuh Tang Feng bergetar hebat. Semua kekuatan di tubuh tampak terbakar dengan panik pada saat ini. Setelah beberapa saat, dia terengah-engah. Lempar Firefox-nya tepat di atas berkas cahaya. Fluktuasi semacam itu tidak diragukan lagi adalah rubah api suci. Jejak Holy Flame Firefox hampir menyebabkan Tang Feng terluka parah. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu misterius dan kuat. Energi serangan di aula mengamuk, tetapi itu tidak menyebabkan dampak apapun pada sinar cahaya. 5 senjata abadi perlahan berputar di atas sinar cahaya, dan energi serangan di sekitarnya terus mengalir, yang sangat menakutkan. Namun, ketika Tang Feng melemparkan rubah yang berapi-api ke dalam berkas cahaya kuno yang selalu bersinar redup seperti lampu minyak yang layu. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik yang bertarung tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, dan hati semua pembangkit tenaga listrik tiba-tiba menjadi tegang, mata mereka tertuju pada seberkas cahaya yang perlahan redup, dan tatapan gila muncul. Kaca. Dengan sebuah suara, retakan samar muncul di seberkas cahaya, dan setelah beberapa saat, terdengar suara pecah yang mengerikan. Bang! Sinar cahaya hancur dan berubah menjadi tirai tipis yang jatuh dari langit, dengan aura berat kuno, dan tiba-tiba tersebar. Tanpa perlindungan pancaran cahaya, kunci dari Five Paths Immortal Artifact segera berwarna merah, dan mereka ditempatkan telanjang di langit tinggi aula. Boom! Pada saat seberkas cahaya pecah, mata lusinan pria kuat meledak dengan keserakahan yang tak ada habisnya, tubuh mereka melompat, dan mereka meraih 5 senjata abadi yang tertanam di udara dengan momentum guntur, dengan itulah inti memasuki aula utama dari 6 jalan reinkarnasi abadi, cukup untuk memicu badai berdarah nyata di sini. Ini milikku. Keluar dari sini. Yang kuat ambil. Suara raungan dan raungan, disertai energi kekerasan yang memekakkan telinga, keluar. Lakukan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ketiga sosok itu bergegas ke atas aula utama dengan sikap tirani yang menutupi langit dan matahari, di bawah posisi peta bintang. Xiao Yan, kamu benar-benar idiot jika kamu tidak merebut peri kunci yang memasuki gua. Dibungkus segitiga oleh Xiao Yan dan mereka bertiga, Tang Feng perlahan melonggarkan sudut pakaiannya, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu, nada dan gerakannya sangat alami. Serahkan benda itu. Mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar bersama, tetapi dia menemukan bahwa peta bintang di depannya sudah menjadi biasa, dan peta sisa di dalamnya tidak tahu kapan menghilang, dan ada kilatan di matanya niat membunuh dingin yang sangat menakutkan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tang Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi sudut matanya perlahan berbalik, seolah-olah dia sedang memikirkan rute pelarian tertentu. Jangan tantang sedikit kesabaranku. Di dada Xiao Yan, api suci berwarna glasir menyembur keluar, matanya menciut erat, dan api suci besar menekan Tang Feng seperti belenggu. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tentu saja untuk menghindari menarik perhatian banyak orang kuat di bawah, jika tidak. Bang! Asap abu-abu tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Tang Feng, dan tubuh Tang Feng langsung meninggalkan aula dan bergerak menuju kelompok istana luar melarikan diri. Xiao Yan, aku akan bersikap kasar terhadap hal itu. Hahaha. Tawa gila bergema di aula, dan sosok Tang Feng melarikan diri dari sini seperti kilat. Apa yang harus saya lakukan? Asap itu mengandung semacam energi aneh yang mengganggu kekuatan jiwa semua orang.
Ketika asap menghilang, sosok Tang Feng sudah menghilang. Yueru dan Yunyun saling memandang dengan kecemasan yang mendalam di mata mereka. Untuk mencegah kecelakaan, ayo tetap di sini dan ambil salah satu kuncinya. Xiaoyan, kamu pergi. Pada saat ini, Yunyun juga menyadari sesuatu, dan melihat orang-orang di aula yang sedang menjarah, dan segera Yin Ya sedikit menggigit. Oke, Xiaoyan dan kedua wanita itu saling memandang, dan segera berpisah. Ada situasi penjarahan di aula, tetapi Xiaoyan percaya bahwa kedua wanita itu membawa senjata ilahi, jadi tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi situasi ini. Weng Om, sosok Xiaoyan langsung kembali ke ketiadaan, dan kemudian kekosongan di seluruh kompleks istana menjadi terdistorsi pada saat yang sama, sentuhan kekuatan yang sangat kuat, seperti kemarahan yang berasal dari murka bumi, kekuatan aneh menutupi seluruh kelompok istana. Kekuatan macam apa ini? Tidak ada catatan seperti itu dalam buku-buku kuno. Tang Feng melihat sekeliling dunia kelompok istana, tetapi kekuatan aneh yang besar memutar kekosongan di sekelilingnya. Perubahan dalam kehampaan ternyata merupakan garis besar dunia aneh yang membawa panas terik. Di dunia, tebing-tebingnya memancar keluar, dan ditumbuhi pepohonan di atasnya, yang merupakan keindahan surga. Bajingan kecil, jangan main-main di sini. Keluar dari kursi ini. Tubuh Tang Feng melonjak, dan dia datang ke puncak tebing dalam sekejap. Ada paksaan yang kuat dalam persediaan. Itu adalah pemaksaan jiwa. Serahkan gambar sisa itu. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar dari dunia ini, dan aura ilahi yang perkasa perlahan mengguncang pikiran Tang Feng. Kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary. Mendengar suara Xiaoyan, kulit Tang Feng menjadi sedikit jelek. Sebelum Tang Feng pergi ke gua, dia menyelidiki detail Xiaoyan, tetapi informasi itu tidak pernah menyebutkan kekuatan jiwa Xiaoyan di Immortal Ascension Boundary. Kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary sudah cukup untuk menghancurkan Tang Feng secara sepihak. Kalimat ini juga akan dikembalikan kepadamu. Serahkan penghakiman yang membara dan banyak api suci di tubuhmu, mungkin aku bisa menjagamu satu mayat. Tiba-tiba berdiri tegak, aura tirani yang luar biasa keluar dari nampan seperti banjir. Paksaan yang kuat sebenarnya menyebabkan seluruh dunia menjadi kejam, dan ada pemandangan aneh kilat dan guntur di langit. Seluruh dunia secara alami adalah ruang formasi yang digariskan oleh kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan. Ketika aura menindas Tang Feng menghantam, Xiaoyan, yang mengendalikan formasi dari dunia luar, sedikit gemetar. Kekuatan Tang Feng secara alami tidak dapat menyebabkan paksaan pada Xiaoyan, tetapi orang ini adalah yang terkuat dari ras bawahan di pusat dunia manusia. Kali ini, saya pasti tidak akan datang ke sini tanpa persiapan. Tuan domain ini berani membunuh bahkan orang kuat di pusat dunia manusia. Jika kamu membunuh seseorang dari ras bawahan di pusat dunia manusia, kamu juga akan membunuh mereka. Setelah kata-kata Xiaoyan berakhir, semua tebing tiba-tiba runtuh, dan adegan api dan kekuatan jiwa membentuk rantai belenggu yang mengelilingi tubuh Tang Feng. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual bentrok di atas belenggu, dan belenggu yang tak terhitung jumlahnya bersenandung dan meraung, bergema di seluruh ruang formasi. Sulit dipercaya. Melihat bahwa Xiaoyan tidak muncul, Tang Feng menunjukkan ekspresi sarkasme. Sebuah tombak perak muncul dari udara tipis di tangannya. Dia perlahan-lahan menginjak kekosongan. Kekuatan tirani reinkarnasi meresap ke tombak perak. Belenggu surgawi. Weng berdengung. Pikiran Xiaoyan bergerak, dan rantai energi yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan meteor, dan tiba-tiba miring ke arah Tang Feng. Hanya dengan cara ini, menghadapi pengepungan belenggu energi yang tak terhitung jumlahnya, suara Tang Feng sedikit suram, dan aura pemberontak dan kekerasan menyembur keluar di matanya. Bang! Tombak perak di tangan Tang Feng berkedip, langsung melawan belenggu energi yang mendekat. Fluktuasi tirani benar-benar mengguncang seluruh ruang formasi menjadi retakan. Murka api suci. Semua belenggu langsung disapu oleh Tang Feng, dan Xiaoyan melonjak. Di seluruh ruang formasi, bola api warna dengan luas hingga 100 meter muncul dari udara tipis. Tidak ada dekorasi lain di bola api, 6 api dengan warna berbeda terjalin di atasnya, dan seluruh ruang formasi menjadi sunyi dalam sekejap. Boom! Bola api-api suci itu jatuh seperti meteor, dengan aura menakutkan seperti bambu yang patah, dan menghantamnya ke arah Tang Feng. Kemanapun ia lewat, kehampaan bersenandung dan bergetar, seolah-olah semuanya telah kehilangan semua warna. Gulu. Dalam sekejap, melihat tingkat serangan ini, mata Tang Feng menyusut dengan hebat, dan sentuhan ketakutan memenuhi hatinya. Serangan dari pengumpulan 6 jenis api suci masih sangat menindas baginya sekarang, belum lagi dia masih ditekan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan di ruang terdalam formasi, seperti memukul batu dengan telur. Tebasan Tian Xuan.
Tang Feng mencibir, tombak perak di tangannya tiba-tiba memiliki nafas kehidupan, energi perak tak berujung mengalir keluar, dan segera bergabung menjadi sungai ruang yang panjang, mengisi di depan Tang Feng. Hancurkan untukku. Di sungai ruang angkasa yang panjang, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan kekuatan ruang dioperasikan secara ekstrim, dan ada kekuatan mengerikan yang samar untuk merobek ruang, dan tiba-tiba tersapu oleh bola api. Bang! Suara gesekan kecil menyembur keluar, dan riak energi yang luar biasa keluar dari pusat pertempuran. Riak kehancuran yang membakar, sekali disentuh, saya khawatir bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Sepertinya dia hanya bisa mundur dulu. Tugas paling mendesak dari perjalanan ini adalah mendapatkan nyala reinkarnasi dari Dao Surgawi. Kita tidak bisa membuang waktu di sini. Perkelahian, Tang Feng menemukan kekuatan Xiao Yan, dan kekuatan tempur, bahkan lebih tirani daripada rumor, dan beberapa pikiran yang mengganggu segera muncul di pikiranku. Sekarang peta sisa ada di tangan, tidak perlu melawan Xiao Yan sampai mati. Setelah mendapatkan api suci, ada banyak cara untuk menyiksa Xiao Yan. Xiao Yan, kursi ini tidak akan bermain denganmu. Aku harap kamu bisa memasuki aula utama Six Paths. Samsara, Immortal, kursi ini selangkah lebih maju. Tidak, gulungan luar angkasa dari tingkat teknik abadi besar. Pada saat gulungan perak itu muncul, Xiao Yan dari luar tiba-tiba kehilangan suaranya. Kaca. Gulungan itu dihancurkan dengan ringan oleh Tang Feng, dan lampu neon yang tak terhitung jumlahnya berkedip, langsung menutupi tubuh Tang Feng, dan ruang formasi tiba-tiba retak dengan celah cahaya seukuran tamparan. Dalam sekejap mata, sosok Tang Feng menghilang, penghilangan. Kebencian. Tang Feng menghilang, dan Xiao Yan baru saja bangun dari ruang terbuka di kompleks istana, dengan ekspresi penyesalan di matanya. Weng Om. Pada saat berikutnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di tengah seluruh kompleks istana, ada celah seperti jurang lubang hitam, membawa aura kehancuran yang kuat, perlahan menyebar. Di mana jurang lubang hitam menyebar, semuanya benar-benar ditelan olehnya. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan sekarang? Kedua sosok itu bergegas maju satu demi satu, aura mereka cukup kacau. Jelas bahwa mereka telah menggunakan banyak reinkarnasi hanya untuk merebut kunci. Yun Yundai mengerutkan kening, memegang pisau batu besar berwarna darah di tangannya, yang secara alami merupakan salah satu kunci untuk memasuki aula utama. Namun, dengan mengumpulkan kekuatan keduanya, mereka hanya mengambil satu kunci. Jalan itu sepertinya pintu masuk. Perhatian Xiao Yan tetap berada di jurang lubang hitam. Dilihat dari umpan balik kekuatan jiwa, budak api neraka dan api suci, pintu masuk pada dasarnya dapat ditentukan. Ayo pergi. Yueru menggertakkan giginya, dan kemudian semburan cahaya bulan kristal memenuhi tubuhnya, melarikan diri langsung ke dunia luar. Xiao Yan. Mata Yun Yun ragu-ragu, bahaya yang terkandung dalam jurang lubang hitam ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ayo pergi. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan gambar sisa dari tubuhnya, dan segera mengambil Yun Yun dan menyapu langsung ke jurang lubang hitam. Menurut umpan balik dari kekuatan jiwanya, tampaknya ini adalah pintu masuk ke aula utama, dan sekarang kompleks istana runtuh, saya khawatir hanya ada cara terakhir ini. Apakah ini akan terlalu berisiko? Dengan Xiao Yan memegang telapak tangannya, sentuhan kepastian muncul, tetapi Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil melihat ke lubang hitam yang bersiul di bawah. Serangan tingkat itu tidak mudah dikalahkan. Ini adalah trik buta. Tetap setia pada hatimu dan jalankan kunci senjata peri di tanganmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, mereka berdua mengalir ke dalam jurang. Karena Tang Feng tidak mengambil kuncinya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa gambar sisa juga dapat digunakan untuk memasukkannya. Dengan 2 gambar sisa dan 5 kunci artefak abadi, akan ada total 7 orang untuk merebut aula utama terakhir. Hei, tepat setelah tenggelam ke dalam jurang lubang hitam, energi panas menyapu dari segala arah. Suhu tinggi yang menakutkan dan kekuatan aneh benar-benar menyerap kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka, menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Setelah melewati kompleks istana yang paling sulit, tubuh Xiao Yan seolah tersapu ke kedalaman lubang hitam, dan dia segera menghela nafas lega. Xiao Yan, itu. Tepat ketika Xiao Yan melonggarkan kewaspadaannya, Yun Yunyu tiba-tiba menarik ujung baju Xiao Yan, dan ketakutan langka muncul di wajahnya. Di bagian terdalam dari jurang lubang hitam, ada budak api yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai bentuk yang muncul. Mereka berdiri di sini dengan tenang, memelototi mereka, menjaga portal kuno. Sialan. Hati Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan debaran jantung yang telah lama hilang. Dengan begitu banyak budak api,
bahkan jika mereka mulai, mereka akan sangat merepotkan. Dan yang paling membingungkan Xiao Yan adalah bahwa budak-budak Huo ini tampaknya memiliki aura api suci. Bang! Tepat ketika Xiao Yan bingung, beberapa sosok menyapu tubuhnya dengan kecepatan tinggi, langsung menghadap portal kuno, tidak terpengaruh oleh budak-budak Huo itu. Di portal kuno, garis-garis emas perlahan ditarik menjadi mantra aneh. Setiap kali mereka melihat mantra ini, api suci di Xiao Yan dan Yun Yun bersenandung dan berdenyut, seolah-olah mereka memiliki semacam kekuatan sihir khusus. Sama-sama disebabkan banyak prestise api suci di tubuh mereka. Di atas pintu, ada seorang pria tampan berjubah putih duduk dengan tenang, mata pria itu tertutup, dan tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, tetapi ada pola api oranye emas yang sangat mencolok di antara alisnya, orang itu di layar penuh. Orang ini adalah Seng Yan. Pada saat ini, hati Yun Yun sedikit bergetar, dan dia berkata dengan ragu. Itu tidak benar. Xiao Yan tidak menjawab, tetapi dewa jahat keenam di luar dunia dan bayangan jahat dalam darah yang dia temui sebelumnya bergema di benaknya. Apa yang terjadi? Abis ini terus-menerus melahap kekuatan kita tidak bisa tinggal lama. Tapi pria berjubah putih yang menjaga portal di depannya, ini. Beberapa orang di kejauhan menahannya, kuncinya orang kuat itu juga tinggal, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Melihat sosok berjubah putih di portal kuno di depan mereka, ada pandangan yang sangat rakus di mata beberapa orang, kognisi dan wawasan mereka sangat tajam. Namun meski begitu, tidak ada yang berani bertindak gegabah sampai situasinya diklarifikasi. Kekuatan api reinkarnasi dari Dao Surgawi tidak ada habisnya, dan itu pasti akan bermanfaat seumur hidup, tetapi jika terinfeksi, saya khawatir akan mudah untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Itu selalu tidak terasa benar. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi dengan hati-hati membedakan pria berjubah putih di depannya. Ada budak api di mana-mana, dan bahkan ada pria berjubah putih yang dicurigai sebagai reinkarnasi, tetapi fluktuasi pada tubuh mereka terlalu lemah, sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan. Xiao Yan, pergi. Tepat ketika Xiao Yan bingung, raungan besar terdengar, dan tamparan energi besar tiba-tiba menamparkan Xiao Yan dan Xiao Yan dalam kehampaan. Retak, Xiao Yan dan Yun Yun melonjak bersama, langsung mengikuti raungan rendah, dan menabrak portal kuno. Weng Om, tubuh itu menyentuh portal kuno, tetapi tidak ada bahaya untuk pingsan, tetapi portal kuno perlahan melepaskan sentuhan kekuatan yang sangat misterius ke sisa gambar di tangan Xiao Yan dan kunci di tangan Yun Yun. Dan pergilah. Portal ini tampaknya memeriksa kunci di tangan mereka untuk melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki aula utama. Hei, ini hanya ilusi. Seharusnya itu cerminan dari kekuatan luar angkasa. 6 makhluk abadi reinkarnasi ini memang layak. Ular naga laut terpencil di samping menyeringai. Di mana gadis Gu racun segudang? Xiao Yan berkata sedikit pada saat memeriksa. 5 kunci, gadis di sampingmu mengambil 1, aku mengambil 1, dan 3 sisanya diambil oleh beberapa orang kuat dengan aksi. 10.000 gadis beracun itu tampaknya bergerak menuju yang lain di dalam gua. Tujuannya bukan di sini. Ditanya oleh Xiao Yan, ular naga Yuhai menggelengkan kepalanya sedikit, dan ada aura kekerasan di matanya, jelas bahkan dia meremehkan kekuatan pria kuat lainnya. Di aula utama, 3 hingga 4, ini sangat tidak ramah. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kali ini, kita pasti akan berhasil. Yun Yun memegang senjata suci di tangannya sedikit, dan ekspresi tegas keluar. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, tubuh semua orang langsung tenggelam di atas pintu dan bergegas menuju aula utama Six Pates Samsara Immortal. Sorotan sebenarnya, pada saat ini, perlahan terdengar. Setelah pengalaman yang aneh, tubuh Xiao Yan dan mereka bertiga langsung datang ke dunia redup yang penuh dengan kesunyian. Dunia redup hanya bisa menjangkau dan melihat 5 jari, tetapi samar-samar bisa merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menembus jantungnya. Xiao Yan, lihat di sana. Yun Yun tiba-tiba berkata, suaranya penuh kejutan. Mengikuti suara Yun Yun, dunia istana besar yang menakjubkan perlahan terbentang di depan beberapa orang. Istana di depannya berukuran 1000 kaki, tetapi sangat berbeda dari istana biasa. Seluruh istana berbentuk segi 4, dan bagian tengah istana seperti yang agak tajam. Di atas reruntuhan segitiga ada singgasana emas yang sepenuhnya diaspal dengan sinar cahaya oranye. Di singgasana, ada sosok kurus duduk diam bersila. Di sampingnya duduk bersila, ada sosok yang berdiri diam. Sosok ini adalah sosok berjubah putih yang baru saja dilihat semua orang di portal jurang. Reinkarnasi surga. Dan di bawah reruntuhan segitiga,
Satu demi satu budak Huo yang kejam menatap tahta emas di tengah aula, dengan kekuatan membunuh yang tak tertandingi dan rasa hormat di mata mereka. Apa 6 reinkarnasi abadi ini? Api suci muncul, menerangi seluruh aula. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasakan hawa dingin di hatinya, karena hampir 100 budak api di depan mereka, fluktuasi dalam tubuh mereka semua pada tingkat reinkarnasi. Jika mereka bangun tiba-tiba, saya takut. Dan yang paling penting, reinkarnasi 6 jalur abadi dan manusia api suci di atas tahta emas, samar-samar membuat Xiao Yan merasa sangat gelisah, dan budak api neraka di tubuhnya juga cukup ada penampilan aneh menembus perbudakan. Budak api yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan segitiga juga diatur dengan sangat cermat, di bawah persepsi Xiao Yan, tampaknya mereka mengambil bentuk formasi tertentu, menekan dan melawan sesuatu. Selain itu, tidak ada jejak kejahatan di seluruh aula, yang membuat Xiao Yan sangat gelisah. Mungkinkah dewa jahat ke-6 telah dihancurkan? Kemudian, bayangan jahat berbaju darah yang saya temui sebelumnya, mengambil risiko besar untuk masuk ke sini. Mengapa? Melihat pemandangan ini, pengalaman Raoyi dengan naga laut dan ular tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Aula utama dari 6 jalan dewa reinkarnasi benar-benar terlalu megah dan aneh, begitu banyak budak api sudah cukup untuk membuat orang kuat sakit kepala. Selain itu, fluktuasi pada tubuh pria yang ditransformasikan oleh api reinkarnasi dari Dao Surgawi mungkin setidaknya merupakan keberadaan yang menakutkan dari tingkat reinkarnasi keempat. Ayo lakukan. Aku akan membantumu menaklukkan api suci ini selama perjalanan ini. Setelah beberapa saat, tampaknya ada jejak bayangan naga yang mengalir di mata ular naga laut ular, dan seluruh orang tampak sangat gaib. Xiao Yan sedikit terkejut dengan kata-kata ular naga laut neter, tetapi ular naga laut neter sendiri tahu bahwa api suci terkuat di daftar api suci jelas bukan sesuatu yang bisa dia telan. Xiao Yan dan dunia iblis memiliki hubungan lama, dan mereka hanya menjual perasaan mereka. Tunggu, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda tindakan apapun, dia hanya mengulurkan tangannya untuk melindungi mereka berdua, mundur serempak, dan melirik beberapa kekosongan di aula. Kamu bajingan. Kekosongan melonjak, dan sosok Tang Feng mengalir keluar. Begitu dia muncul, dia menatap Xiao Yan di kejauhan, dan segera mencibir. Sabu, serangkaian 7 orang muncul di aula utama satu demi satu, dan suasana seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Karena tidak ada di antara kalian yang mau melakukannya, biarkan aku melakukannya. Bang! Tang Feng memimpin dalam menyerang, kekuatan reinkarnasi spasial yang agung mengalir keluar dari telapak tangannya, dan telapak tangannya menghadap ke arah yang tak terhitung jumlahnya, budak api di atas reruntuhan segitiga. Tembak keras, Weng Buzing. Serangan energi yang menakutkan itu tampak kuat, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Begitu menyentuh reruntuhan segitiga, ia meledak seperti ngengat ke nyala api. Melihat tindakan Tang Feng seperti ini, banyak orang di sekitarnya tampak sangat serius. Ketiga reruntuhan ini, saya khawatir asal-usulnya luar biasa. Seseorang akan datang. Tepat ketika semua orang bingung, suasana perubahan kuno perlahan menyebar dari atas reruntuhan. Api reinkarnasi Dao Surgawi. Hati semua orang tiba-tiba meledak, keserakahan dan ketakutan akan semua jenis emosi, memenuhi pikiran mereka secara tak terkendali. Pria berjubah putih di sebelah tahta membuka matanya, dan ada jejak rubah api oranye emas suci di matanya. Dia melirik 7 orang di bawah, seolah-olah dia sedang melihat 7 mayat. Disapu oleh api reinkarnasi dari Dao Surgawi, hati semua orang suram dan gelisah, tetapi demi api suci tertinggi ini, mereka berpura-pura tenang dan mencibir. Reinkarnasi Tian Dao, sekarang dunia 1000 besar sedang dalam krisis, serahkan sumber apimu kepadaku. Aku akan menuntunmu untuk menjadi yang terkuat di dunia ini dan menikmati rasa hormat tanpa akhir. Suara Tang Feng menjadi tajam dan bersemangat, dia membuka mulutnya langsung ke reinkarnasi surga. Terserah kamu, kamu tidak layak. Penguasa kursi ini, dari awal hingga akhir, hanyalah dewa reinkarnasi surga. Suara sedingin es dari api Tian Dao Samsara seperti penghakiman kematian, perlahan mempengaruhi pikiran orang kuat saat ini. Jangan membuat misteri seperti ini lagi. Yang abadi dari reinkarnasi surga telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai api suci terkuat ketiga dalam daftar api suci yang bermartabat, apakah Anda bersedia menyusut di sini? Tang Feng tampaknya tidak berkecil hati, alisnya menari-nari. Dia menjelaskan, tetapi tidak ada yang memperhatikan beberapa fluktuasi aneh di lengannya. Pembangkit tenaga listrik lainnya tidak bertindak gegabah untuk sementara waktu, tetapi bersiap untuk meresponsnya. Boneka di pusat dunia manusia juga layak untuk menjelaskan kata-kata seperti itu ke kursi ini.
Tian Dao Samsara Yan mencibir, dan nyala api oranye yang berdengung menyapu habis-habisan, menutupi seluruh aula utama dalam sekejap. Semua retret telah sepenuhnya dicegat. Sepertinya orang ini bertekad untuk membunuh kita semua. Mata ular naga Yuhai sangat serius, dan fluktuasi yang berasal dari tubuh pria berjubah putih. Jika ada cahaya, aku takut sangat mudah untuk menganggapnya enteng, bunuh mereka. Apa yang aneh dengan aula utama ini? Kenapa aku tidak merasakan aura senior kita dari klan Xiao, dan aura dewa jahat keenam di luar dunia? Xiao Yan mengerutkan kening, jiwanya dan kekuatan lainnya menyebar, tetapi dia masih kembali tanpa hasil. Sebagai upaya terakhir, saya hanya bisa mengalihkan pandangan ke Tian Dao Samsara Yan lagi. Oh, melihat penampilan aneh Xiao Yan, mata pria berjubah putih itu tiba-tiba sedikit menyipit. Berikan aku benih api suci di tubuhmu. Setelah beberapa saat, tatapan Tian Dao Samsara Yan langsung mengunci Xiao Yan dan Yun Yun yang tetap diam. Keduanya memiliki api suci di tubuh mereka. Bagi Seng Yan, sumber Seng Yan memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka, belum lagi 6 api suci di tubuh Xiao Yan dan api suci berperingkat tinggi di tubuh Yun Yun. Kekuatan api reinkarnasi Tian Dao telah mencapai ranah penetrasi yang dalam dan kehalusan. Dia sangat gengsi dan ingin mendapatkan 7 api suci lainnya di aula. Mungkinkah itu untuk yang disebut dewa jahat ke-6? Pikiran gila dan berani perlahan bergema di hati Xiao Yan. Mendengar kata-kata Tian Dao Samsara Yan, 4 lainnya tiba-tiba tertawa jahat. 7 orang dalam perjalanan ini semuanya sangat serakah untuk Seng Yan. Misalnya, hari ini pria yang diubah oleh api reinkarnasi Dao langsung menyerang Xiao Yan dan Yun Yun, yang tidak diragukan lagi membuat mereka semua merasa sangat nyaman. Bagaimanapun, Xiao Yan dan Yun Yun sama-sama memendam api suci, dan mampu dibatasi oleh api reinkarnasi dari Dao Surgawi tidak diragukan lagi adalah hal terbaik bagi mereka. Tindakan senior seperti ini, tetapi kamu telah kehilangan sikap agungmu. Di sekitar Xiao Yan, nyala api suci berkobar, dan dia melangkah keluar. Ada gelombang kebanggaan yang tak tergoyahkan. Saat ini, saya hanya bisa menggigit peluru. Mungkin. Tapi karena kamu terobsesi, maka kursi ini akan memurnikanmu menjadi budak api dan menahanmu di dunia ini selamanya. Pokoknya, jika kamu memasuki gua ini, sama sekali tidak mungkin bagimu untuk keluar hidup-hidup. Kekuatan itu, kursi ini akan menertawakan mereka. Senyum suram muncul di sudut mulut Tian Dao Samsara Yan, dan dengan sedikit lambaian telapak tangannya, gelombang tak terlihat menyebar, dan aura di seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Suhu tinggi yang panas dan misterius tiba-tiba miring keluar dari reruntuhan segitiga, menyebar seperti lapisan kabut pada budak Huo yang tak terhitung jumlahnya di atas reruntuhan. Dalam sekejap, napas kematian yang keras berlari ke hati semua orang. Dia mengendalikan budak api ini. Setelah budak api ini diaktifkan olehnya, aku khawatir situasi kita akan sangat memalukan. Peri api dan budak api neraka tiba-tiba muncul, dikelilingi oleh tubuh Xiao Yan satu demi satu, yang lain sebelumnya. Wajah cantik peri api itu bermartabat untuk sementara waktu, dan mata neraka Yanu juga menatap sosok tahta di atas reruntuhan. Pada saat ini, reinkarnasi abadi 6 jalur yang kuat, yang hanya ada dalam legenda, duduk dengan tenang di atas tahta, tanpa fluktuasi aura di sekelilingnya, seaneh tubuh yang sekarat. Kaca. Gesekan kaku satu demi satu terdengar, dan tiba-tiba budak api yang tak terhitung jumlahnya di limbah segitiga sedikit membuka mata mereka, dan napas perubahan-perubahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun muncul. Makananmu, ada di sini. Menghadapi pemandangan seperti itu, Tian Dao Samsara Yan tersenyum sedikit, dan sentuhan rubah api oranye emas di tubuhnya mengalir seperti sumber kehidupan, dengan cepat menyebar ke seluruh reruntuhan. Kekuatan itu seperti gelombang pasang matahari ketika budak api yang tak terhitung jumlahnya menyerap Firefox oranye emas. Dalam sekejap mata, suhu tinggi terik yang cukup untuk membakar semua kekuatan reinkarnasi dan kekuatan jiwa perlahan menyebar dari tubuh budak api ini. Fluktuasi yang tak terkatakan itu membuat ketujuh orang itu menyadari untuk pertama kalinya bahwa mereka sangat dekat dengan kematian. Bang! Mata budak api yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan napas yang sangat bergelombang menyembur keluar, menyebabkan kekosongan dan energi di seluruh aula bergoyang. Tidak, ruang sudah mulai berubah. Pada saat ini, sudut mata Tang Feng suram, dan temperamen Dao Samsara Surgawi di depannya terlalu aneh. Saat berbicara, di tanah istana di bawah kaki semua orang, tiba-tiba ada bulu api oranye emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Bulu api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan segera mengelilingi seluruh istana. Bungkus dan isolasi sepenuhnya semua rute pelarian. Boom! Di atas reruntuhan, ada jejak keganasan di mata para budak api, dan mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari reruntuhan. Di tanah di atas dunia emas cair api merah,
sentuhan suhu yang kuat membuat ekspresi 7 orang yang hadir sangat khusyuk. Xiaoyan, aku percaya padamu. Tampaknya menyadari pikiran gelisah Xiaoyan, Yun Yunyu memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi di gelangnya dan diam-diam memegang Xiaoyan di satu tangan, matanya yang indah dipenuhi dengan kelembutan. Ada yang salah dengan budak Huo ini, hati-hati dan lakukan. Pada saat ini, Xiaoyan menyeringai, dan suara gila yang tak tertandingi akhirnya terdengar. Karena nyala api reinkarnasi dari Dao Surgawi ingin menghilangkan nyala api suci, tidak perlu menyembunyikannya. Melihat nafas Seng Yan, aura budak api ini agak aneh. Bang bang bang. Satu demi satu suara ganas terdengar, dan 10 budak api berturut-turut mengelilingi tubuh Xiaoyan, dan ada sentuhan air di mata mereka. Keserakahan cukup untuk melahap segalanya. Di atas tubuh Wonu, seekor rubah api oranye emas samar mengelilingi tubuhnya, dan fluktuasi yang sangat kuat membuat kulit Xiaoyan sangat intens. Kekuatan api suci ketiga, meskipun itu hanya jejak api, tekanan dari orang-orang paling kuat di daftar api suci jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak Xiaoyan saat ini. Bang! Dengan satu pukulan, lengan Xiaoyan mati rasa. 10 budak Huo, meskipun fluktuasi pada tubuh mereka tidak memiliki kekuatan yang jelas, hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka sebenarnya setara dengan Xiaoyan. Budak Huo ini tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung apapun, tetapi mereka bisa menjadi sangat kejam hanya karena kekuatan fisik mereka. Tunggu, maksudmu kekuatan ini berasal dari 6 jalan dewa reinkarnasi. Saat berhadapan dengan budak Huo dengan serangan terus-menerus, Xiaoyan samar-samar mendeteksi beberapa hal dari ingatan budak neraka Yan. Kecerahan Ying Huo juga mencoba memenangkan kejayaan dengan Hao Wei. Menyempurnakan untukku. Melihat pertempuran sengit di dunia emas api merah di bawah, Tian Dao Samsarayan perlahan menggelengkan kepalanya. Wong Bas. Sama seperti suara api reinkarnasi dari alam surga jatuh, ada pola bintang di tubuh 10 budak Huo di sekitar Xiaoyan, dan 10 bintang naik terhubung. Kekuatan kurungan yang tak tertandingi, mencoba membuat semua kekuatan di tubuh Xiaoyan benar-benar tertahan. Kamu ingin memurnikanku hanya karena kemampuan ini. Melihat pemandangan ini, tubuh Xiaoyan, nyala api berwarna glasir, guntur abu-abu dan 2 kekuatan seperti rubah bintang, bersinar, menolak pemenjaraan kekuatan terkuat. Cakar Dewa Naga. Di bawah perlindungan 2 energi, seluruh tubuh Xiaoyan memancarkan energi aneh, dan tubuhnya meledak seperti hantu. Ketika cakar mengenai, sangkar bintang hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, ledakan dengungan rendah terdengar, dan tubuh 10 budak Huo sedikit gemetar, dan mereka langsung dihancurkan menjadi awan kabut darah oleh serangan yang kuat ini. Kabut darah melayang di udara, memperlihatkan aura berdarah yang tak berujung, dan sepertinya ada semacam makhluk yang perlahan merangkak di dalamnya. Orang ini, setelah merawat 10 budak Huo di depannya, Xiaoyan perlahan menatap Tian Dao Samsarayan yang tidak bergerak di atas reruntuhan. Orang ini adalah tujuan utamanya. Dan dari sudut pandang saat ini, meskipun api reinkarnasi Tian Dao tidak memiliki roh api suci, dia telah memantapkan dirinya sebagai raja, dan jika dia ingin menaklukkannya, saya khawatir dia harus mengalahkan Fang Cai. Xiaoyan, budak-budak Huo ini abadi. Hati-hati. Tepat saat hati Xiaoyan berkedip-kedip dengan keraguan, tiba-tiba ada suara dingin dan cemas dari Yun Yun di lingkaran emas di belakangnya, pingsan. Boom! Saat suara Yun Yun terdengar, aura aneh yang telah berubah menjadi kabut darah di depannya benar-benar bergetar, dan gelombang yang lebih kuat dari sebelumnya muncul. Reinkarnasi tingkat kelima. Pada saat ini, rasa takut yang tak terkendali menyapu darah dan jiwa Xiaoyan. Kabut darah yang diubah oleh 10 budak api ini benar-benar dapat berkumpul lagi, dan setelah pertemuan itu, mereka berubah menjadi budak api yang lebih menakutkan. Kekal. Budak api tertinggi dari Ordo Reinkarnasi kelima. Di luar keberadaan boneka reinkarnasi 6 jalur. Apa yang terjadi di sini? Sisik naga biru di tubuh Xiaoyan tiba-tiba berdiri tegak, dan gelombang kegelisahan dan ketakutan memenuhi hatinya. Hei! Kabut darah bergetar, sesosok pucat mengalir keluar, dan kabut darah yang tersisa di sekitar tubuhnya langsung menguap oleh sentuhan flamingo oranye emas. Api-api reinkarnasi dari Dao Surgawi. Pada saat ini, sisik naga biru di sekitar tubuh Xiaoyan memancarkan makna yang bersenandung, dan bahkan api suci di dalam tubuh juga meledak dengan rasa bangga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api-api suci melawan, menceritakan kegilaan yang tak ada habisnya. Mengumpulkan kekuatan 6 jenis api suci, bahkan jika itu tidak sebanding dengan api suci ketiga, tetapi sebagai kebanggaan mulia api suci, bagaimana mereka bisa menundukkan kepala dan memohon belas kasihan atas kemauan mereka sendiri. Bang bang bang, kabut darah menguap, dan mata 6 orang lainnya di tempat kejadian segera mengembun.
Meskipun mereka dikelilingi oleh banyak budak api, tidak ada dari mereka yang seperti cara gemuruh Xiao Yan untuk membunuh budak api secara langsung. Kekuatan Xiao Yan ini tidak bisa diremehkan. Tapi aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selanjutnya. Budak Huo tipe fusi yang mengandung kekuatan api suci reinkarnasi surga, kekuatannya sebanding dengan tingkat reinkarnasi 5 kali lipat manusia. Keberadaan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk benar-benar membunuh Xiao Yan di sini. Wang, aku akan menjaga orang-orang ini, dan orang itu, sangat disayangkan bahwa dua pengontrol Saint Flame, mengumpulkan Saint Flames di dua orang ini, harus dapat memenjarakan orang itu untuk sementara waktu. Dia berkata-kata kepada pria di atas tahta, dan kemudian matanya terkunci langsung pada Xiao Yan. Segala sesuatu di sini tampaknya hanya diketahui olehnya. Orang luar hanya tahu bahwa 6 jalan reinkarnasi adalah tanah harta karun tak tertandingi yang berisi api suci, tetapi apakah itu tanah harta karun atau jurang maut, saya khawatir itu masih belum diketahui. Tiandao Samsara Yan menundukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin, budak Yan, lakukan. Hancurkan dia. Sebuah suara aneh terdengar, dan tepat di depan mata budak Yan Xiao Yan, ada kilatan warna oranye, api emas. Pertempuran api suci, aku benar-benar merindukannya. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan sudut mulutnya mengangkat lengkungan yang aneh dan gila, dan api suci mengkilap beredar di sekelilingnya dengan lingkaran 6 warna, yang sangat indah. Penyusup, mati. Ketika kata terakhir Yan Nu jatuh, suara besar yang mengguncang hati dan jiwanya, membawa semacam fluktuasi aneh yang tidak bisa dikenali oleh mata telanjang, tersapu. Badai jiwa. Wajah Xiao Yan tidak takut. Dia menurunkan skala naga untuk melindungi tubuhnya, dan api suci 6 warna beredar. Sehubungan dengan melonjaknya istana spiritual 7 lapis di tubuhnya, gelombang ratusan kaki tiba-tiba muncul di kehampaan. Kekuatan jiwa yang tak terlihat menyapu, dan kekuatan jiwa yang menakutkan yang berdesir di pikiran seperti badai yang tak terlihat, dan bahkan wajah Tang Feng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Kekuatan Xiao Yan ini sebenarnya sangat kuat. Ular naga Yuhai memukul mundur budak Huo di depannya dengan telapak tangan, dan segera menatap Xiao Yan yang bertarung melawan budak Yan yang sangat kuat di atas langit dengan rasa tidak percaya. Kekuatan jiwa dari Immortal Ascension Boundary, jika tidak ada cukup kesempatan, saya khawatir itu tidak akan dapat mencapainya seumur hidup. Badai jiwa yang luar biasa menyembur keluar, seperti badai tak terlihat yang melesat melewati, dan akhirnya tiba-tiba bertarung di udara, mengguncang kekosongan seluruh alam emas api merah. Satu demi satu gelombang raksasa jiwa bergulir, dan fluktuasi yang mengerikan mengguncang seluruh ruang ke tepi jurang, seolah-olah semua kekuatan dibayangi oleh pertempuran tingkat jiwa ini. Jari reinkarnasi surga. Pada saat konfrontasi jiwa ini baru saja jatuh, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Yan Nu di atas seluruh kekosongan, di mana ruang tiba-tiba mengencang seperti hati, dan segera berubah menjadi nyala api yang paling menyilaukan dan kembang api bermekaran. Di tengah kehampaan, telapak tangan Yan Nu tiba-tiba terangkat, dan dia menunjuk Xiao Yan dengan tenang. Ada banyak pola api jingga emas yang tak terhitung jumlahnya di ujung jarinya, dan bahkan ada semacam kekuatan penghancur di bawahnya. Seni abadi teratas. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan bergema dengan semacam jantung berdebar, sepertinya dengan jari Yan Nu, semua hal padam. Itu adalah seni abadi teratas dengan berkah dari api suci ketiga, dan kekuatannya hampir sama kuatnya dengan keterlaluan. Tebasan Kaisar Surgawi Taichi. Bayangan Gu Fangqian berkedip, dan pedang perak menyembur keluar, menggambar busur indah di kehampaan, dan aura suci dan ganas merangkak keluar seperti binatang buas yang tiada taranya. Bang! Satu jari dan satu pedang baru saja bertabrakan, dan semburan sinar cahaya yang menusuk tiba-tiba muncul di seluruh Red Fire Golden Realm. Tubuh 5 orang di sekitar mereka dengan cepat mundur. Kamu gila. Mata Xiao Yan memancarkan belas kasih dan cinta yang luar biasa, dan dia memeluk tubuh halus Yun Yun di lengannya. Meskipun wajahnya serius, suaranya sangat lembut. Pada saat ini, gaun indah Yun Yun telah terkoyak oleh jari Yan Nu, dan sepotong besar warna putih salju sedikit terungkap, dan seluruh orang tampak sedikit malu. Bahkan dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji sebagai panduan, melawan jari yang kekuatannya sebanding dengan budak Yan peringkat reinkarnasi 5 lapis, dia hampir terluka parah. Batuk, aku hanya ingin membantumu. Dada Yun Yun naik turun dengan keras, seolah-olah dia ingin menghibur secara paksa, tetapi setelah meronta, dia diam-diam merangkak di dada Xiao Yan. Tetaplah di sini. Ular naga Netherworld, tolong jaga aku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada sedikit kegilaan di matanya. Saya tidak bisa menahan tangan saya lagi,
kekuatan di Scarlet Fire Golden Realm sudah melahap sedikit kekuatan reinkarnasi mereka. Jika kebuntuan ini berlanjut, saya khawatir semua orang akan tinggal di sini sepenuhnya. Apakah kamu akhirnya siap untuk menggunakan semua kekuatanmu? 4 lainnya menatap Xiao Yan dengan marah, dan segera menyipitkan mata, menatap Xiao Yan dengan saksama. Karena kamu adalah budak Yan, mari kita lihat, api siapa yang lebih kuat. Busur dingin muncul di wajah Xiao Yan, tubuhnya melayang di udara, dan telapak tangannya tiba-tiba terbanting ke dalam kehampaan. Saya tidak tahu apakah itu disebabkan oleh kekuatan jiwa atau kekuatan lain. Kekosongan besar dari Red Fire Golden Realm meledak tiba-tiba, dan adegan cairan energi yang cemerlang dan berwarna-warni mengalir keluar. 6 warna cairan, seperti 6 nyala api yang sangat berbeda, baru saja muncul, dan suhu di seluruh aula turun ke titik terendah. Sebenarnya api suci. Beberapa dari keempatnya terus berbicara, dan keserakahan di mata mereka perlahan digantikan oleh keterkejutan. Kekuatan api suci merajalela, dan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Xiao Yan ini memiliki begitu banyak api suci di tubuhnya pada saat yang sama. Benar-benar monster. Six Saint Flames. Sayang sekali ada pria itu di dalam gua. Kali ini, aku khawatir kita hanya bisa menghancurkan tempat ini bersama-sama. Benar-benar monster. Di depan Xiao Yan, di dada, kuali api kecil yang tampak biasa mulai muncul. Di bawah operasi kekuatan pembakaran Xiao Yan, perlahan-lahan bangkit, mekar dengan kecemerlangan tak berujung yang bukan milik dunia ini. 6 api suci perlahan-lahan mengalir ke dalam kuali api kecil, dan sungai api yang indah menyapu. Pada saat itu dicurahkan, seluruh aula tampaknya ditusuk oleh semacam sengatan. Udara hitam yang suram perlahan-lahan menyusup dari kedalaman reruntuhan segitiga. Udara hitam sedingin es dan suram, dan tepat setelah muncul, beberapa orang yang hadir merasakan fluktuasi emosi yang aneh. Fluktuasi semacam itu adalah rasa asing. Seven Realms Divine Artifact, Flame God Cauldron. Melihat tindakan Xiao Yan, tubuh Tiandao Samsara Yan bergetar aneh, dan sentuhan ekstasi langsung memenuhi pikiran Xiao Yan. Sial, sungai panjang Seng Yan melonjak, tetapi langsung ditekan oleh ki hitam itu, membuat tubuh Xiao Yan tidak bisa bergerak. Energi hitam melonjak, membawa semacam fluktuasi emosional yang aneh, dan perlahan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Apa sebenarnya ini? Saat sinar cahaya hitam mengalir keluar, budak api yang tersisa di seluruh reruntuhan segitiga menjadi tenang bersama, tetapi gas hitam tak berujung menembus darinya, dan jejak terakhir disuntikkan ke dalamnya, seberkas cahaya di udara aula utama. Setiap kali kecemerlangan berkas cahaya hitam mengalir, itu akan membawa semacam fluktuasi emosional yang sangat aneh, seperti kemarahan, kesedihan, dan suasana sedih dan aneh benar-benar memenuhi seluruh istana. Yan Nu terdiam bersama, dan bahkan Huo Nu, yang berada di samping 6 lainnya, tampaknya telah kehilangan semua vitalitas dalam sekejap dan berdiri kosong di udara. Sinar cahaya hitam melambai, seperti langit yang tak tertahankan jatuh, terbalik ke arah Xiao Yan. Kembali ke kursi ini. Tepat pada saat kritis ini, sosok jubah putih menyala Tiandao Samsara melambai dan bergerak langsung dari puncak reruntuhan segitiga. Dalam sekejap mata, itu datang ke Xiao Yan. Oranye cerah sinar cahaya emas muncul, dan dalam satu gerakan, sinar hitam itu bergoyang. Weng Om. Bahkan jika api reinkarnasi Dao Surgawi ditembakkan, itu hanya mengguncang balok hitam itu dan sepertinya tidak bisa mengusirnya. Bahkan kekuatan api suci, yang menempati urutan ketiga dalam daftar api suci, tidak dapat mengusir dan memurnikan aura ini. Nak, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Melihat perilaku aneh Xiao Yan, Tiandao Samsara Yan berbalik dan memarahi. Senior, apakah ini yang tersisa dari kekuatan dewa jahat? Xiao Yan menyeringai, seolah-olah dia telah memikirkan solusi yang baik. Jadi apa? Bukan itu yang harus kamu ketahui. Mata Tiandao Samsara Yan suram, dan dia mengangkat jari Bai Zi dan menunjuk dengan berat ke sinar cahaya hitam di depannya. Tiba-tiba, nyala api oranye emas meledak dari sela-sela jari, itu tampak seperti ukuran ibu jari, tetapi di mana-mana di sepanjang jalan, ada sentuhan gelombang kuno. Jari api oranye sangat cepat, dan tepat setelah muncul, itu mengisolasi kekosongan di sekitar sinar cahaya hitam dari aula, membuatnya mustahil untuk terus menarik aura jahat di reruntuhan segitiga untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Namun, sinar cahaya hitam juga tampak sangat spiritual, dan bergetar dalam sekejap mata, dan lingkaran kabut hitam terus menyebar, seolah-olah memanggil sesuatu. Bang bang bang. Pada saat kritis hidup dan mati, di atas tahta yang sunyi di atas reruntuhan, fluktuasi yang agak aneh ditransmisikan. Bang. Udara.
Hitam jahat yang agung keluar dari bawah sinar cahaya hitam dan reruntuhan segitiga, dan setelah beberapa saat, itu benar-benar membungkus tahtanya. Pria di atas tahta yang seperti orang mati yang hidup, matanya yang telah tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba mengalami pemukulan yang agak samar. Guru, pada saat ini, apakah itu Xiao Yan, Yun Yun atau Tang Feng, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi dingin, kesungguhan di matanya tidak dapat ditambahkan. Jika makhluk abadi dari 6 jalan reinkarnasi bangun, bagi mereka, itu mungkin bencana nyata. Karena reinkarnasi 6 jalur abadi saat ini, saya khawatir itu telah sepenuhnya terkorosi oleh atmosfer jahat, dan Huawei telah menjadi anggota suku jahat di luar wilayah. Setelah terbangun, hanya akan ada satu nasib bagi yang kuat, hadiah. Jatuh di sini. Senior, apakah kamu masih ragu-ragu sekarang? Xiao Yan menghirup udara dingin, matanya waspada, dan dia segera meremas telapak tangannya dengan erat. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada nyala api reinkarnasi dari Dao Surgawi di depannya. Artefak 7 alam Yanshen Ding sangat kuat, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Dengan kekuatan kami saat ini, kamu tidak dapat menghadapinya sama sekali. Tian Dao Samsarayan menatap pria di atas tahta dengan mata dingin, ekspresinya sangat rumit. 6 jalan samsara abadi mengendalikan api suci ketiga dan melenyapkan dewa jahat ke-6 di luar alam. Orang yang kuat seperti itu pantas mendapatkan rasa hormat dari siapapun di dunia. Tidak mau melihat mereka. Setelah aku mati, tubuhku dikuasai oleh kejahatan. Sebagai penguasa api suci, bahkan jika aku tercabik-cabik di sini, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk melenyapkan dewa jahat ini. Bahkan jika aku mempertaruhkan segalanya untukku, aku ingin membuat senior ini memiliki rumah yang bagus. Suara Xiao Yan penuh dengan arogansi yang tenang, dan matanya langsung tertuju pada Tian Dao Samsara. Setelah tumbuh dewasa untuk waktu yang lama, bahkan jika dia belum memiliki kekuatan untuk menghadapi dewa jahat secara langsung, jika dia takut di sini, dia pasti akan menggali kuburnya sendiri. Kekuatan dewa jahat, dia abadi, dan itu berasal dari kebanggaan dalam darah keluarga Xiao. Pertempuran ini sangat penting. Gua ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Begitu dia bangun, kita semua akan jatuh di sini. Suara Tian Dao Samsara Yan sangat berat, dan dia tidak bisa tidak melihat Xiao Yan beberapa kali lagi. Karakter orang ini persis sama dengan Six Pates Samsara Immortal, tetapi dia tidak tahu kekuatan tertinggi dewa jahat ke-6 di luar dunia yang mengguncang dunia. Bahkan jika 6 jalan Samsara Immortal ditambah dirinya sendiri, itu hanya kemenangan tipis di awal, dan sekarang 6 jalan telah jatuh, meskipun dewa jahat juga terluka parah, tetapi api jalan surgawi Samsara tidak berani bertaruh. Setelah dewa jahat ke-6 berhasil dibangkitkan, malapetaka yang ditimbulkan oleh pembangkit tenaga listrik tidak terbayangkan pada saat itu, dia mungkin adalah pendosa dunia kuno di dunia. Senior sangat ragu-ragu, tetapi dia khawatir kekuatan jahat akan tumpah, yang akan menyebabkan dunia dicat. Saya memiliki 6 api suci dan banyak cara lain, seperti kuali dewa, api, dan saya akan suka membuat kesepakatan dengan senior. Tidak ada jejak tangan, desak Xiao Yan langsung. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, itu akan berubah jika sudah terlambat. Kesepakatan apa? Tian Dao Samsara Yan juga sedikit takut. Sebelumnya, dia berencana untuk menelan kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya, secara alami untuk menstabilkan kekuatan pesona untuk menekan dewa jahat. Sekarang kekuatan Xiao Yan jelas memiliki peluang untuk melenyapkan dewa jahat. Tapi harapan itu terlalu kecil. Jika perjalanan ini membunuh dewa jahat ke-6, saya harap senior akan memberi saya asal Anda. Dengan tekad yang membara, api suci ketiga sangat penting bagi saya. Mata Xiao Yan tegas, dan dia mengucapkan kata demi kata. Xiao Yan hari ini memang memiliki kesombongan ini. Dewa jahat ke-6 belaka yang ditekan oleh 6 jalan dewa reinkarnasi untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana jika kamu kalah? Tian Dao Samsara Yan bertanya balik. Sebenarnya, ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Jika kamu kalah, tutup mulutmu. Dan sebagai keturunan klan Xiao, aku bersedia meledakkan 6 api suci untuk membentuk garis lintang api suci dan secara permanen menekan tempat ini menggantikan senior. Suara Xiao Yan sangat arogan, tetapi di telinga Tian Dao Samsara Yan, itu dipenuhi dengan kekuatan sihir khusus. Oke. Kalau begitu kursi ini akan menemanimu menjadi gila sekali. Hahaha. Tian Dao Samsara Yan tertawa terbahak-bahak, api oranye emas keluar dari langit dan menutupi tanah, dan sentuhan aura ilahi muncul, terus-menerus melawan sinar hitam cahaya dan nafas jahat itu. Oke John Sisen 9P2 sampai di sini.
Quote hari ini, bahagiakan orang tuamu selagi masih ada.